Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami merasakan kasih setia-Mu menyertai kami. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun Engkau pasti menyertai dan memberkati kami. Karena itu, biarlah kami selalu menyandarkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami akan terus belajar di dalam firman Tuhan. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Terangilah hati kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 29 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Yang go anggina namargoar si Maria, hudul-hudul do dijoloni Tuhani tu mangihon hatana. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah dua saudara perempuan ini, yaitu Marta dan Maria sudah tahu ya, di mana keduanya mempunyai sifat yang berbeda. Marta memang baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke rumahnya, Marta dengan bergegas langsung berbenah, beres-beres, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan Yesus dan murid-muridnya. Marta dengan sungguh-sungguh melayani Yesus dan murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu ketika Marta berberes-beres sedang melayani Yesus dan murid-muridnya, adiknya Maria duduk diam mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga hal ini membuat Marta kesal. Seolah-olah adiknya Maria tidak peduli. Kerepotan itu hanya dibebankan pada dirinya sendiri. Sementara ia duduk manis hanya mendengar-dengar saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sikap demikian salah? Tentu tidak benar ya. Jika kita mau melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan sepenuh hati. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Jangan juga kita memaksa supaya orang lain ikut serta. Jika kita mau melakukannya, lakukanlah didorong karena kasih yang sungguh-sungguh. Bukan supaya dibilang baik, supaya dibilang rajin dan lain sebagainya. Hal ini terjadi pada Marta. Pada waktu itu dia merasa kerepotan sendiri. Dia merasa hanya dia sajalah yang berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk tamunya. Sehingga Marta menunjukkan kemarahannya kepada Tuhan agar Yesus sendiri menegur adiknya. Itu boleh kita baca di dalam renungan kita pada hari ini yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di sana kita bisa melihat kalau Yesus yang telah mendengar apa yang dikatakan oleh Marta justru berbalik menegur Marta. Bukan karena Yesus marah atau bukan karena Marta salah secara seutuhnya, tidak. Tetapi teguran Yesus kepada Marta untuk mengingatkan segala sesuatu perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan kerelaan.
Tetapi bagaimana kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita penuh kasih, tentu harus berlandaskan kasih Tuhan. Oleh sebab itulah Marta ditegur oleh Yesus agar dia pun mau dengar-dengaran seperti Maria. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah pengajaran, hikmat yang harus dilakukan di dalam kehidupan. Maria memilih bagian untuk mendengar. Tentu setelah dia mendengar maka dia mengerti. Dan di dalam pengertian itulah Maria lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dalam kehidupannya. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan kita, maka di sanalah kita mendapatkan hikmat. Di sanalah kita mendapatkan kemampuan untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan perbuatan kasih itu penting dan utama dalam hidup kita. Tetapi perbuatan baik itu harus benar dilandaskan kasih yang sungguh-sungguh, sebagaimana kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tentu kita harus mau dengar-dengaran akan pengajaran Yesus melalui firman-Nya setiap hari. Oleh sebab itu saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Ketika kita telah mengerti firman-Nya, maka kita akan disadarkan akan apa yang sudah kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan. Dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah itu di dalam kehidupanmu. Mungkin banyak di antara kita sudah berbuat kebaikan. Menurut kita itu adalah satu kebaikan, tetapi belum tentu. Kebaikan-kebaikan menurut manusia adalah suatu kebaikan dan kebenaran menurut firman Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus belajar di dalam firman Tuhan, agar kita dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Poin yang kedua adalah jangan pernah menaruh beban kepada orang lain. Ketika kita melakukan segala sesuatu pekerjaan, lakukanlah dengan penuh sukacita dan lakukanlah di dalam kasih, sebagaimana Tuhan melakukannya dalam kehidupan kita. Jangan libatkan orang lain di dalam kesusahanmu, tetapi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, karena ketika ada kasih dan mengerjakan di dalam hati yang sungguh-sungguh, maka kita akan tidak merasa terbeban di dalam suatu perbuatan di tengah-tengah kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik, untuk dapat melakukan yang benar, yang sesuai dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar seperti Maria, dan kami mau terus belajar juga kisah hidup kedua bersaudara Marta dan Maria ini. Bapa, kami tahu apa yang dilakukan Marta adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi kami mau melakukan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kami, yaitu kami mau mendengar dan terus belajar di dalam firman-Mu, sehingga di dalam firman Tuhan kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh Marta. Kami melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, mampukanlah kami dan kuatkanlah kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami tahu hari-hari hidup kami tidak mudah kami lewati. Begitu banyak pergumulan, tantangan, persoalan demi persoalan datang silih berganti. Hari ini kami mau belajar agar kami terus dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena di dalam firman Tuhan kami pasti akan mendapatkan hikmat, dan kami boleh mengatasi setiap persoalan kami di dalam kebaikan dan kebenaran firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Engkau yang memberi jalan keluar, memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Secara khusus kami terus berharap dan berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah yang menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka beroleh kesehatan dan kembali kuat di dalam melakukan segala pekerjaannya di tengah-tengah kehidupannya setiap hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun perencanaan kami, Engkaulah yang menolong dan memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.